Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video aku. Kali ini aku pengen live Instagram sama teman aku. Dia kebetulan sekarang lagi bertugas di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta. Jadi aku pengen nanya-nanya sama dia terkait keseharian dia di sana dan lain-lain. Oke, pemantik kita hari ini udah bergabung. Halo. Halo, Tika. Jelas? Hai, Helda. Ya, jelas nggak suara aku di sana? Jelas banget. Oke, selamat sore semuanya. Selamat bergabung di acara kita sharing session ya, cerita keseharian tenaga kesehatan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 di Jakarta. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu, ini teman aku. Kita udah teman lama banget ya, karena kita dulu sempat satu organisasi dan sekarang kita bertemu lagi ya kan. Kemarin sempat ketemu di Jakarta ya kan. Oke, selamat bergabung yang baru bergabung. Ini rata-rata banyak dari teman-teman YouTuber Banjarmasin Borneo sini. Wow, welcome. Oke, yaudah kita mulai aja ya barangkali. Oke. Ya, sebelumnya terima kasih banyak ya buat Mbak Tika yang udah bersedia memenuhin keinginan aku untuk bisa live bareng gitu ya. Iya, makasih loh Helda undangannya untuk live bareng. Iya. Kapan-kapan kita live lagi deh. Iya. Ya soalnya kan? ini pertama juga sih aku menggunakan fitur ini untuk sharing sih sebenarnya. Jadi selamat Anda orang pertama. Spesial ya. Thank you. Oke. Ini juga aku baru pertama kali diajak sharing karena kita lagi LDR-an ya kan? Iya. Iya, ya udah. Mungkin teman-teman aku di sini banyak belum kenal nih. Oke, selanjutnya aku mau minta ini aja deh. Kayaknya kamu sendiri yang perkenalan diri nggak apa-apa kali ya. Oh iya, boleh. Pokoknya intinya tadi ini teman aku, Atika. Dia asalnya dari Paringin, dulu SMA-nya di Amuntai dan kuliah di Poltekkes Banjarbaru, jurusan kesehatan lingkungan ya kan. Nah sekarang lagi tugas di mana ya, di rumah sakit darurat COVID. Oke, aku minta kamu pribadi dulu kenalan. Oke, silakan. Ya, assalamualaikum teman-teman. Saya Atika. Saya asalnya dari Kalimantan Selatan juga. Lebih tepatnya di Kabupaten Balangan. SMA-nya saya di Hulu Sungai Utara, di Kota Amuntai. Terus saya kuliahnya di Poltekkes Banjarmasin yang ada di Banjarbaru. Dan sekarang saya jurusannya kesehatan lingkungan. Sekarang saya ditugaskan untuk berdinas di Rumah Sakit Darurat Khusus COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta. Saya sekarang di sini sudah bertugas kurang lebih selama 1,5 bulan. Dan di sini kemarin dihubungi sama Mbak Helda untuk sharing santai, mengisi waktu
selama masih PSBB di Kalimantan Selatan, guys. Udah ini udah up. Bang Jerry SMA 1 ya? Bukan, saya dari Mandua Amuntai. Jadi dulu kita kenalnya, aku sama Helda itu kenalnya kita sama-sama di organisasi Pelajar Islam Indonesia, PII. Dia itu mentor saya ya. Saya ini mentornya dia lah pokoknya. Enggak lah. Dia itu mentor saya di PII. Kita sama-sama kan? Belajar. Bukan, saya bukan dari penugasannya Pak Gubernur DKI Jakarta. Saya ini penugasannya dari Nusantara Sehat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi kami memang jenis penugasan khusus dari Kementerian Kesehatan. Kami bertugas untuk daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, daerah pasca bencana maupun darurat bencana. Dan kebetulan karena kondisi negara kita sekarang lagi pandemi, lagi darurat bencana, makanya kami ditugaskan di penugasan darurat bencana ini. Dan kebetulan saya dapat penempatan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Rekan-rekan saya yang lain ada juga yang bertugas di rumah sakit lain, rumah sakit daerah, juga rumah sakit pusat seperti Rumah Sakit Sulianti Saroso, Fatmawati, dan lain sebagainya. Kebetulan saya dapatnya tempat penugasannya di Wisma Atlet. Sebelum bertugas di Wisma Atlet ini, sebelumnya saya bertugas di Kota Makassar. Iya, jadi sebelumnya ikut Nusantara Sehat itu dari tahun kapan sih, Tika? Ikut Nusantara Sehat ini dari tahun 2017. Pertama kali daftar, jenis penugasannya yang individu. Jadi dia ada dua. Nusantara Sehat itu punya penugasan yang berbasis tim maupun individu. Kebetulan waktu saya daftar, saya lolosnya yang individu. Jadi kemarin dapat tempat penugasan di Kota Makassar selama 2 tahun. Selesai di Kota Makassar selama 2 tahun, alhamdulillah dapat lagi penugasan untuk darurat bencana, yaitu di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Jakarta. Oke. Gitu. Iya. Berarti sekarang tugas di Wisma Atlet itu dari Nusantara Sehatnya ya kan, bukan dari provinsi ya kan ya? Bukan, iya dari Nusantara Sehat. Oke. Itu kenapa sih bisa itu wajib atau enggak gitu buat ikut jadi dapat tugas di rumah sakit itu? Atas keinginan sendiri. Jadi Nusantara Sehat membuka kesempatan bagi alumni Nusantara Sehat yang udah selesai bertugas dan kebetulan sedang tidak bertugas, membuka kesempatan bagi kami itu untuk bertugas di darurat bencana COVID-19. Jadi itu atas keinginan pribadi, keinginan mengabdi kembali. Jadi kami mendaftar kembali untuk bertugas gitu. Iya. Jadi tadi atas kemauan pribadi ya kan untuk bertugas di rumah sakit itu, mengabdi terhadap. Iya benar. Jadi apa sih alasan Tika nih kenapa mau gitu ya kan untuk tugas di sana gitu. Maaf ya kalau ini agak gimana gitu ya pertanyaannya. Iya. Gak apa-apa. Jadi memang ini atas keinginan pribadi. Dan kenapa saya mau mengambil penugasan ini ya karena masih punya keinginan untuk mengabdi dan juga ada kesempatannya gitu. Jadi saya ambil aja.
Aduh, ini buat sejarah diri Kita sendiri ingin juga ya berperan kan ya. dalam penanganan COVID-19 Iya, ini. luar biasa Mbak Tika. Aku sangat terharu. Senang sih ketika Ya, teman juga gitu kan bisa berkontribusi dengan terima perannya di kasih. sebagai tenaga medis gitu kan. eh Oke, lanjut aja kita ngobrolin yang lain ya. Jadi di rumah sakit itu sebenarnya kamu posisinya di bagian apa sih? Halo? Eh, halo, suaranya jelas ya? Iya ya. Suaranya jelas? Ya, ya. Kalau kalau di rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet ini, posisi saya itu ada di tim kesehatan lingkungan dan juga tim dekontaminasi. Jadi kami itu bertugas di bagian dekontaminasi petugas nakes atau tenaga medis yang selesai bertugas untuk tindakan kuratif terhadap pasien COVID-19. Mereka selesai bertugas itu akan masuk ke station kami untuk didekontaminasi. Dari dan juga pelepasan APD. Kalau di Keslingnya sendiri kami ada banyak kegiatan juga, termasuk kita survei jentik, kemudian ada fogging, kemudian ada kegiatan manajemen risiko dan juga K3 gitu. Wah, ini menarik banget ya. Soalnya hal-hal yang dibicarakan sama Mbak Tika ini gitu kan, itu hal-hal yang di balik layar ya kan, yang orang tidak tahu gitu kan. Oke, maaf Kak Fauzi Rahman, kita mau lanjut dulu ya, ngomong santai dulu sama Kak Tika ya. Nanti kalau udah selesai baru kita kalau ada pertanyaan mungkin ya akan kita jawab gitu. Oke, apalagi ya. Kemarin masuk di rumah sakit itu sejak kapan, Tika ya? Saya terhitung masuk bertugas di rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta ini bulan April. Bulan April, awal April ya? Ya, akhir April ya, sekitar tanggal 25. Oh, itu ada kontraknya nggak sih? Di sana ada, sampai kita ada SK penugasan dari Nusantara Sehat. Oh iya. Jadi kita ditugaskan di rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta ini selama 3 bulan. Jadi kita ditugaskan di sini cuma selama 3 bulan. Kalau memang masih dibutuhkan dan kami masih mau untuk bertugas kembali, maka akan ditugaskan kembali dengan SK yang baru. Oh iya. Oke. Bentar ya. Ini kayaknya teman-teman yang nonton antusias banget. Aku terima kasih banyak ya yang makasih teman-teman yang udah nonton live kita. Perdana ya Helda ya. Iya. Oke. Nanti kita mungkin ada sesi tanya jawab nanti ya beberapa setelah ini. Jadi iya, aku mau selesaiin dulu nih masalah yang pengen aku tanyakan weh. Iya, apa tuh? Iya. Terus di sana aktivitas kamu seperti apa di sana?
kalau nggak lagi dinas gitu. Oke, sebenarnya kita di sini Kesling itu eh, punya shift, jadwal shift ya. Untuk berdinasnya itu ada jadwal shift. Selama 1 hari itu kami punya 3 jadwal shift. Jadi shift 1 itu dari jam 10 pagi sampai dengan jam 6 sore. Terus lanjut lagi shift 2 itu jam 6 sore sampai jam 2 malam. Terus jam 2 dini hari, kemudian jam 2 dini hari sampai dengan jam 10 pagi. Jadi dalam 24 jam itu ada 3 jadwal shift. Gitu juga dengan dokter dan juga perawat dan tenaga medis yang lain. Mereka punya jadwal shiftnya masing-masing, tapi beda-beda jamnya gitu. Seperti dokter, dia per 8 jam juga. Jadi rata-rata kami, setiap tenaga kesehatan yang bertugas itu punya jadwal shift selama, satu shift itu selama 8 jam. Nah, cuman ada yang pergantian shiftnya. Kalau dokter dia dari jam 6 pagi sampai dengan jam berapa? Jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Ya, sampai jam 2 siang, kayak gitu. Dan seterusnya ya. Perawat juga beda-beda. Kalau untuk kegiatan kami, dari aku profesi kesehatan lingkungan, profesi sanitarian, itu kita lebih ke tindakan-tindakan preventif gitu. Kalau untuk peran dari kesehatan lingkungan sendiri di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta ini, kita itu punya beberapa peran penting lah ibaratnya untuk penanganan COVID-19 ini. Kita juga terkonsentrasi untuk memastikan gimana physical distancing di keseharian tenaga kesehatan maupun tenaga lain yang ada di Wisma Atlet. Karena kita kebetulan untuk tempat tinggalnya itu masih satu kawasan dengan rumah sakitnya kan. Cuman beda tower. Jadi ada tower 1 sampai 7 dan rumah sakitnya sekarang yang berfungsi itu ada di tower 7 dan juga tower 4. Dan kita masih satu area tempat tinggal. Nah, kita tuh berperan sekali dalam memastikan physical distancing di keseharian petugas gitu. Terus kita juga mensterilisasi material yang akan digunakan untuk bertugas maupun yang telah digunakan dalam bertugas yang udah digunakan tenaga medis. Ada beberapa APD yang kita masih reuse gitu. Nah, itu penanganannya atau sterilisasinya dipegang perannya oleh tenaga kesehatan lingkungan. Terus kita juga terlibat dalam manajemen risiko dan K3, termasuk prosedur penggunaan APD maupun pelepasan APD, alat pelindung diri, yang digunakan oleh tenaga kesehatan maupun tenaga non-kesehatan yang bertugasnya tuh di tower rumah sakit. Otomatis mereka harus pakai APD full cover kan, APD lengkap gitu. Nah, untuk pelepasannya itu masih tenaga kesehatan lingkungan. Terus juga kita ini yang paling berperan sekali untuk tenaga kesehatan lingkungan itu, kita memastikan proses dekontaminasi para petugas tenaga medis maupun tenaga non medis yang udah bertugas tadi di tower rumah sakit itu, memastikan mereka tuh proses dekontaminasinya udah benar gitu. Jadi yang masuk ke tower rumah sakit itu, ke tower 7 rumah sakit darurat Wisma Atlet ini, ada juga tenaga IT, ada juga petugas ambulan. Yang pasti kalau mereka udah ke zona merah, mereka selesainya itu harus melewati stasiun dekontaminasi gitu. Dan di sana ada petugas Kesling yang mengawasi. Terus kita juga ini berperan dalam manajemen limbah infeksiusnya. Jadi semua limbah yang keluar dari
rumah sakit itu semuanya infeksius. Nah, itu pengawasan untuk manajemen limbahnya, penanganan limbahnya itu juga Kesling di sana ambil bagian. Selain itu kita juga memastikan ini kan masih ada 2 tower yang belum difungsikan, dan kedepannya akan ada 1 tower yang akan difungsikan sebagai rumah sakit tetap, karena yang saat ini difungsikan itu kan masih darurat. Nah, rumah sakit yang akan difungsikan menjadi rumah sakit tetap itu nanti sebelum digunakan itu kita Kesling sudah ambil peran untuk mengawasi apakah ini tower dipastikan tidak ada material-material atau gangguan-gangguan yang bisa menimbulkan penyakit di sana. Misalnya kita kayak pengawasan terhadap jentik, keberadaan jentik di tower tersebut, apakah sudah aman gitu. Dan juga faktor lainnya ya, kita juga kemarin saya sempat ikut turun ke tower tersebut bersama tenaga dari Kementerian Kesehatan, para entomolog, termasuk juga kita bermitra sama puskesmas yang wilayah kerjanya di sini gitu. Dan dalam bertugas di dalam bertugas di bidang Kesling dan dekontaminasi itu, kami nggak sendiri, kami bermitra dengan Jenny Nubika dari TNI AD. Nah, mereka juga menjadi mitra kami dalam proses pelaksanaan dekontaminasi terhadap petugas gitu. Halo, suaranya jelas ya? Ya, berarti di sana bukan hanya tenaga medis ya di sana ya? Iya, ada tenaga IT, ada tenaga teknis lainnya yang juga mereka masuk ke dalam zona merah gitu. Walaupun nggak seintens. Dan itu mereka ketika mau datang sana atau pergi berarti harus didekontaminasi gitu ya? Dekontaminasi itu setelah bertugasnya. Jadi kalau untuk berangkat tugasnya mereka cuma dipastikan mereka sudah memakai APD yang lengkap dan benar gitu. Oke. Iya. Oke. Kalau misalkan buat kita nih mungkin informasi juga buat teman-teman yang nonton nih, misalkan hal-hal yang di luar dari tenaga medis ya kan, misal menurut di bidang kesehatan lingkungan, sebenarnya ada nggak sih cara-cara yang pas, yang bagus, yang benar buat cuci masker gitu kan? Apalagi kita kan masker kain ya. Iya. Sorry. Ya, halo? Suaranya jelas ya? Jelas. Buat teman-teman yang menggunakan masker kain, itu kan pemakaiannya nggak setiap hari dan selama waktu yang panjang gitu kan. Kita harus ganti mungkin 3-4 kali pakai itu udah kita ganti dengan yang baru, dan masker kain yang lama kita bisa bersihkan, kita bisa cuci untuk dipakai kembali. Nah, cara pencuciannya mungkin teman-teman juga udah pada tahu kan ya, kita bisa melakukan sterilisasi untuk masker itu. Kita bisa siapkan air, kalau bisa ya air hangat ya, suhunya mungkin sekitar 50-65 derajat Celcius. Itu kita tambahkan deterjen, kemudian kita rendam selama beberapa saat lah, nggak usah terlalu lama juga, karena kan ini kain itu, masker kain kan cukup kecil ya. Maksudnya direndam beberapa saat, jadi tadi air hangat dengan ditambahkan deterjen, terus kita rendam selama beberapa saat, terus dikucek hingga kotorannya itu
luruh atau luntur gitu kan. Mungkin buat perempuan ada yang pakai lipstick, ada yang pakai bedak tebel gitu, nempel di maskernya kan. Ya. Em, jadi kita rendam sampai kotorannya itu luruh atau eh, apa sampai kotorannya bersih. Terus bilas di bawah air mengalir, di bawah keran mungkin di bawah air mengalir kita bilas sampai busanya hilang. Kan tadi kita pakai deterjen kan. Jadi kita bilas sampai busanya hilang, terus kita bisa keringkan di bawah sinar matahari atau menggunakan pengering yang panas. Bisa juga dengan disetrika dengan suhu yang sesuai ya, jangan terlalu panas juga. Karena ada masker kain yang nggak tahannya kena suhu yang terlalu panas. Oh iya, untuk masker kain Ya, mungkin juga kainnya itu kan biasanya beda-beda juga tuh. Apakah ada pengaruhnya tuh kalau misalkan masker kain yang apa ya, yang jenis kayak masker kain scuba sama masker kain katun misalkan gitu, ngaruh nggak sih kayak gitu pemilihan kain atau pemilihan bahan masker kain itu? ya sebenarnya masker kain itu sudah jenis apapun sebenarnya sudah efektif ya, kan kita Iya. cuma menghindari ini droplet dan sebagainya. Iya ya. Cukup berpengaruh sih sebenarnya tingkat ketebalannya. Kan ada yang lebih tebal, ada yang itu kayaknya lebih pada kenyamanan pemakai kayaknya ya. Iya, tergantung kenyamanan pemakai aja. Yang pasti anjuran pemerintah kan masker kain itu sudah cukup efektif untuk menghindarkan kita dari virus COVID-19. Iya. Ini ada dari Kak Fauzi. Mana-mana? Kak Fauzi Rahman. Tapi ini kayaknya kita terlalu jauh ya, bukan ranah kita untuk menjawab. Kalau pasien COVID dikasih vitamin apa aja? Halo, ini mantan koordinator Kesling. Halo Bang Troy. Iya, senang ada dari teman-teman Kesling juga yang nonton ngomong santai kita hari ini. Oh, Mbak Marisa dari Bekasi ya. Kapan-kapan ke Wisma Atlet, Mbak. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Fauzi Rahman. Kalau pasien COVID itu dikasih vitamin apa aja katanya? Pasien ya? Iya. Kalau kami Kesling kan bukan ranah kami untuk jawab itu, karena kita di bidang, kami kan di area steril, area dekon, kami tidak bersentuhan dengan pasien. Ya mungkin bukan wewenang aku untuk jawab itu. Iya. Maaf ya. Oke, maaf ya Kak Fauzi, kita di sini kita bukan petugas medis, tapi kita tenaga kesehatan yang mendukung kegiatan penanganan pandemi COVID-19 ini. Kita bertugasnya di area steril. Ya. Oh iya, mungkin ada yang kurang jelas masalah itu. Jadi lingkungan di area Rumah Sakit Wisma Atlet ini termanajemen dengan baik aja. Jadi ada tenaga medis sama tenaga kesehatan ya kan. Jadi kedua itu saling berhubungan, saling berkaitan, saling membantu ya kan. Jadi ada yang satunya di depan layar dan ada juga yang di balik layar. Nah, kita di sini bersama Tika bahas mengenai hal-hal yang di balik layar, khususnya terkait dekontaminasi ya kan. Iya, jadi di dalam dunia kesehatan itu, jadi komponen kesehatan itu ada 4 hal. Ada yang bergerak di bidang preventif, ada mungkin buat teman-teman ya yang belum tahu, ada yang bergerak di bidang preventif, ada yang bidang promotif, ada yang bidang kuratif, ada yang bidang rehabilitatif. Nah, untuk Kesling posisinya itu bidang preventif, walaupun dia juga terlibat di bidang promotif, bersinergi dengan tenaga kesehatan lain seperti kesehatan masyarakat gitu.
kita bidang pencegahan gitu. Sedangkan kalau tenaga medis seperti perawat, dokter, mereka itu bergerak di bidang kuratif dan rehabilitatif. Mereka bersentuhan langsung dengan pasien gitu. Iya. Jadi ada nggak ya pertanyaan tentang Kalau casting dekontaminasi? itu perannya di peran pencegahan. Masih ingat ya dengan pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Iya. Ya. Ya, ada juga dari Kak Ya. Plasnovski ya. Kalau lagi bertugas nggak boleh makan mie ayam atau main Uno ya Kak Tika. Wah, ketahuan nih. Jadi beliau itu mantan koordinator kesehatan lingkungan di rumah sakit Wisma Atlet ini. Oh, Salam gitu. Bang Troy. Halo Bang. Dia itu koordinator aku. Gitu. Mantan koordinator aku. Dan beliau banyak banget jasanya buat buat sistem kesehatan lingkungan di rumah sakit Wisma Atlet Kemayoran Jakarta ini. Dia dari yang kita belum punya sistem apa-apa, masih kerjanya belum terstruktur. Nah, beliau hadir dan memberikan perubahan-perubahan lah, sehingga kami pekerjaannya jadi lebih terorganisir gitu. Jadi terima kasih banyak untuk Bang Troy atas jasa-jasanya. Senang bisa. Semua orang wajib tahu kalau Anda itu sangat berperan dalam manajemen kesehatan lingkungan di Rumah Sakit Wisma Atlet. Terima kasih. Iya, menarik banget sih pembicaraan santai kita pada sore ini. Sore, iya. Udah sore kan di sana? Udah sore ya di Kalimantan Selatan ya. Selamat sore teman-teman semua. Iya. Udah berapa bulan nih nggak pulang. Rindu banget sama masakan Kalimantan Selatan. Makanan Banjar. Boleh kalau dia mau endorse kirim makanan Banjar ke sini Wisma Atlet, silakan. Ini ada pertanyaan lagi nih ternyata. Siapa tahu ada info cerita-cerita cara penanganan pasien yang sembuh. Apa benar yang disampaikan orang bahwa COVID hanya permainan? Nah, itu gimana nih Mbak Tika? Jawab, maaf ya teman-teman. Kalau untuk info-info yang belum jelas sumbernya dan belum ada dalam literatur, kita nggak berani jawab juga. Kalau cuman katanya, ya kenapa dia yang membuat berita itu nggak menulis di media nasional gitu, biar semua orang baca kalau memang itu benar, ya kan? Kalau itu dia tidak berani melakukan itu, ya kemungkinan berita itu cuman hoax dan sebagainya. Pokoknya kita jadi netizen harus pintar memilih-milih info gitu. Iya, ya udah mungkin semoga terjawab ya pertanyaan-pertanyaannya yang mewakilin ya. Mungkin terakhir nih pesan-pesan buat teman-teman yang nonton, Tika, sebelum kita menyudahi live Instagram kita. Oke, buat teman-teman yang ada di Kalimantan Selatan, dimanapun berada, yang lagi nonton kita, pokoknya tetap semangat. Pandemi ini pasti bisa kita lewati kalau kita sama-sama mau mendengarkan anjuran pemerintah. Jadi protokol kesehatan itu tetap kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Biar kita bisa kembali hidup normal, kita semua harus kerjasama. Petugas medis itu udah berjibaku dengan pasien, dengan panasnya APD, dengan cuaca di sini gitu. Dan kita akan sangat terbantu jika teman-teman yang ada di rumah, yang ada di tempatnya masing-masing juga melakukan hal yang sama. Kita sama-sama maksimal dalam melaksanakan protokol kesehatan yang udah ditetapkan pemerintah. Jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker, jangan pada bandel ya. Nanti Kalimantan Selatan ini akhir-akhir ini juara 1 ya, tapi juara 1-nya peningkatan kasus konfirmasi positifnya yang tinggi sekali di Indonesia. Kita sebagai orang Kalsel yang ada di perantauan sedih banget.
kapan kita bisa pulang kalau situasinya begini terus gitu. Kita juga rindu rumah, kita juga pengen pulang, tapi kalau kondisinya begini terus, kami yang bertugas di perantauan juga akan kesulitan untuk pulang, akan kesulitan untuk bertemu dengan keluarga kami. Jadinya kita harus bantu pemerintah dan kita harus bantu melindungi orang-orang di sekitar kita, dengan kita juga taat pakai masker ya kan, keluar rumah kalau ada perlu yang sangat mendesak gitu, jaga jarak itu tetap diterapkan di kehidupan kita sehari-hari, karena kita nggak tahu pasien ini orang ini habis dari mana, habis berinteraksi sama siapa gitu. Intinya kita jaga diri kita sendiri untuk menjaga orang-orang di sekitar kita. Terus kami juga di sini, walaupun kami nggak saling kenal, petugas kesehatan lingkungan, ada petugas analis kesehatan, ada dokter, perawat, psikolog, ada tenaga, banyaklah tenaga lainnya, tenaga teknis, tenaga kebersihan. Kita di sini nggak saling kenal, nggak tahu sukunya, nggak tahu agamanya, nggak tahu dia asalnya dari mana. Tapi kami di sini saling mengingatkan, saling support. Bahkan kami kalau ngelihat mereka mau naik bertugas masuk zona merah, melewati area station kami selalu bilang semangat gitu. Dan kalau mereka selesai bertugas, kami nggak lupa untuk mengucapkan selamat istirahat. Padahal kami nggak saling kenal, tapi kami saling support di sini, supaya pandemi ini bisa sama-sama kita lewati dengan hati yang bahagia. Jadi kita, ada pepatah yang bilang hati bahagia adalah obat, hati bahagia adalah obat. Jadi kita harus tetap bahagia, jangan ngerasa jadi korban sendiri. Kita semua dirugikan kok dengan adanya pandemi ini. Kita semua tersiksa, kita semua rugi, kita semua punya keterbatasan, jadinya kita semua sama-sama menderita kok. Tapi jangan merasa kamu paling menderita sendiri sehingga menyalahkan orang lain, atas keadaan yang kamu hadapi. Padahal kita sama-sama, jadi kita harus tetap saling support, saling menyemangati. Yang susah, yang punya kelebihan bantu yang kekurangan, yang senang menghibur yang sedang sedih, yang senang sedih tetap jangan memisahkan diri gitu, tetap bergaul sama yang lain gitu. Terus buat teman-teman yang ada di Kalimantan Selatan, saya bantu pemerintah jangan sampai ini makin memuncak, makin tinggi kasusnya gitu. Walaupun kita bukan siapa-siapa, tapi kita bisa kok berbuat apa-apa gitu. Kita masih punya tangan untuk menulis yang positif dan yang motivasi buat masyarakat sekitar kita. Kita punya media sosial digunakan untuk mengajak teman-teman untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan gitu. Jangan media sosialnya kita gunain untuk hal-hal negatif, untuk mencibir, untuk julid dan sebagainya. Itu kan tidak membantu keadaan ini gitu. Iya. Intinya itu, siapapun kita bisa berbuat apapun untuk membantu pemerintah sesuai kapasitas kita masing-masing. Dan ingat, kita yang selalu saya bilang ke semua orang, kita tuh harus memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Jadi kita harus tetap memberikan hal positif buat orang-orang di sekitar kita. Tetap semangat buat semuanya, terutama teman-teman di Kalimantan Selatan. Kalian, apalagi ini youtuber pada nonton ya. Iya nih, aduh, terima kasih banyak. Konten yang membantu pemerintah untuk mengedukasi masyarakat kita yang kada Pak ASEAN. Oke. Gimana? Iya. Ya udah, mungkin terima kasih banyak nih buat Tika yang udah bersedia. Aduh, ya. Terima kasih undangannya. Maaf ya, banyak keterbatasan kita hari ini. Iya. Next ya, Helda, kita bikin lagi kalau lebih siap gitu. Karena ini mendadak juga. Iya. Terima kasih juga buat teman-teman yang nonton.
atas Makasih ada Kak Lili. Halo Kak iya Lili. apa Boleh. teman-teman yang nonton kita pada hari ini cukup ini antusias. Iya, makasih banyak ya teman-teman. Iya, Walaupun kita oke. ya terbatas sekali. Aku minta maaf kalau aku mungkin ada salah-salah kata atau salah-salah penyampaian ya kan kepada teman-teman yang nonton, kepada Tika juga khususnya. Aku juga ya, teman-teman semua minta maaf kalau apa yang aku sampaikan banyak kurangnya, banyak salahnya. Minta Iya. maaf, mohon dimaklumi karena kita juga cukup mendadak ya Helda ya. Iya Kita betul. nggak ada persiapan yang gimana-gimana. Iya. Spontanitas aja. Iya. Dan ini yang pertama nih buat aku. Iya, semoga kedepannya Helda makin sukses, YouTube-nya makin banyak subscribernya. Jangan lupa subscribe apa Wih. YouTube-nya. Makasih banyak. Oke, Udah dipromoin. sukses terus, sehat terus. Tetap jadi apa ya? Jadi pionir di lingkungannya untuk Iya. selalu ngajak orang untuk berbuat positif. Buat Ya Tika nggak sih, juga. pacar aku? Tetap sehat di sana dan kembali lagi Amin, doakan ke ya teman-teman Kalimantan. ya. Kembali lagi ke Kalimantan dengan keadaan sehat juga ya. Amin, amin. Terima Iya. kasih. Aku jadi teringat pepatah, ada kata orang bijak mengatakan kalau kesehatan itu selalu tampak berharga setelah kita kehilangannya. Oh, Wih. iya, Jadi bener kita sih. semua tetap sehat, semoga selalu bugar dan kita mematuhi protokol COVID-19 ya, yang mana kita sekarang sudah memasuki eranya new normal New ya kan ya. normal. Oke. Ya udah. Tetap semangat semuanya. Ya udah Tika, mungkin itu aja. Oke, Ya. terima kasih ya buat teman-teman dan juga Terima kasih. Helda. Ya, sama-sama. Ya udah. Assalamualaikum.